Halo, kembali lagi di Simak Sinau Sinau Mama. Mama bersama saya Nita. Saya Rika. Hai, kembali lagi bersama kami setelah berapa purnama kita vakum. Banyak purnama. Banyak purnama ya. Maaf ya, tidak bermaksud menghilang. Tapi kehidupan nyata kita banyak banget yang harus diurus jadi ya. Iya, karena prioritasnya banyak di rumah ya. Betul. Namanya juga mama ya kan. Yoi, prioritas pertama adalah rumah. Betul. Nah, untuk video perdana kali ini kami nyontek dulu, mencoba dengan format yang baru, dengan effort yang baru dan budget baru. Semoga balik modal ya, Bo. Semoga tambah banyak yang nonton Ya, dan tetap bermanfaat dan berkenan di kalian semua yang mendengarkan kami. Oke, ditunggu loh komen-komennya. Betul Ada banget. masukan, misalnya, kok bajunya kompak? Bagus Iya. ya. Nggak Gak janjian loh. Iya. Gitu. Kalau udah komen mah harusnya subscribe atau Sekalian ya. Nah, Jadi akan dapat update terus. Betul. Jadi kita semangat ya ngupload video lagi. semangat banget. Semangat banget. Oke. Baiklah, untuk oh ya, kami juga tidak lupa berterima kasih kepada generasi Z yang membantu kami untuk produksi video kali ini. Semoga generasi Z ini mampu menemani kami selamanya, karena Amin. kami tidak mampu. Itu kelemahan kita ya, kita Itu harus kelemahan akui. kita, dan itu kelebihan Gen Z. Betul. Jadi soal teknologi serahkan pada mereka. Iya. Kita tuh nggak ngomong aja udah. Betul, karena kita sebenarnya tahu step-stepnya, Betul. tapi kita udah hilang di otak. Nggak, baru satu step, udah lupa step selanjutnya. Oke, baiklah, kita mulai video kali ini. Kita mau bicara tentang healthy relationship Dengan siapa? dengan anak remaja terutama. Gitu. Karena kami punya anak remaja dan kami ingin tetap healthy. Ya kewarasan mama memang diuji dari anaknya nggak sih? Tapi sebenarnya jadi anak itu ujian ya, Bo? Enggak sih. Tapi katanya Anak rezeki. anak rezeki. Dan Salah. rezeki memang ujian sih. Nggak, tapi menurut penelitian sih justru berapa persen itu lebih banyak dari suami sebenarnya. Oh gitu. Sumber masalahnya perempuan. Sepakat. Ya kan? Jadi ya anak-anak ini sebenarnya penghibur tapi juga membuat maknya pusing kan. Iya. Tapi masa hidup hiburan doang isinya? Iya, nggak Ya bisa harus dong. ada Betul. apa ya, kebut-kebutannya dong. Betul. Seperti film-film itu. Oke deh, kita kembali ke tema healthy relationship. Nanti kita akan di ujungnya akan healthy relationship dengan dengan anak remaja. Nah, gini dulu, Bo. Kita definisikan dulu apa sih healthy relationship, hubungan yang sehat. Oke. Faktornya apa dan tujuan akhirnya itu apa sih gitu. Kenapa ini harus jadi sebuah perbincangan Iya. gitu. Oke, sebenarnya banyak banget hal-hal yang berkaitan sama healthy relationship ya. Langsung serius loh, Bo. Serius kan? Suaranya langsung. Tapi intinya kalau kita mau membangun hubungan yang sehat, ya kan? Healthy relationship itu bahasa Inggrisnya ya, maksudnya hubungan yang sehat Hubungan itu. yang sehat. Sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri. Kita berani nggak menjadi diri sendiri. Nah, ketika kita berani menjadi diri sendiri, kemudian kita berinteraksi dengan orang. Nah, ada nggak acceptance di situ, penerimaan Dari orang lain Oke. bahwa this is me, dan Oke. orang kita bisa menerima nggak orang itu. Oh, that is you gitu ya. Jadi berakar dari penerimaan diri dulu. Oke. Kita sudah tahu kita punya kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, dan kemudian kalau kita bisa membangun kesadaran itu dalam relasi sehari-hari dan kita bisa menerima. Nah, katakanlah kita ketika memilih pasangan kan kita tahu dia punya kelemahan. Iya, pastilah. Pastilah. Soalnya kalau lo berhubungan sama manusia pasti, Iya. kecuali berhubungan sama combro gitu. Adanya enak doang ya kan. Tapi yang kita lakukan apa? Kita tetap menerima loh gitu. Dan itu yang membangun kenapa kemudian ketika ada relasi ini kita jadi sama-sama sadar bahwa oh iya, dengan menjadi jujur, berani jujur dengan siapa kita, kita malah jadi berani untuk kemudian membangun apa istilahnya komunikasi yang terbuka. Oke. Kalau ada orang berbohong itu kan biasanya banyak banget yang harus dia pikirin. Ditutupin. Banyak yang ditutupin. Akhirnya daripada berlanjut bohong terus mendingan gue diem. Kalau udah diem ini jadinya kan
nggak terjadi komunikasi ya. Betul. Nah, salah satu yang banyak kita tahu kalau hubungan tidak sehat misalnya silent treatment, atau sebaliknya di luar silent treatment malah ada yang kadang berlebihan, verbal abuse, terlalu banyak. Kalau disuruh praduga. pilih, mending silent treatment ya, Bo, daripada verbal abuse. Sama-sama sakit sih. Oke, sama-sama. Jadi bukan pilihan ya. Bukan Sama-sama sakit. pilihan. Jadi kalau kita bisa membangun komunikasi yang sehat itu ya ketika kita bisa menerima diri kita siapa, pasangan kita atau yang kita ajak komunikasi itu siapa, kita bisa membangun, aku nggak bilang chemistry ya, tapi bisa membangun kenyamanan untuk membangun fondasi. Jadi jujur itu adalah fondasi. Betul. Dari sebuah. Jadi jujur sama dengan ceker ayam, Bo, dalam sebuah bangunan. Karena fondasi ceker ayam ya kan. Okay. Tapi mungkin akan ada banyak pendapat lain juga. Ini versi saya ya, saya. Versi Anda silakan komentar di bawah. Betul. Mungkin kita bisa saling berbagi ketika mungkin fondasi dari healthy relationship-nya berbeda, itu sangat bisa banget sangat mungkin. Tapi intinya ketika relasi itu sehat adalah ketika kita bisa menerima diri kita dulu dan menerima orang lain, yang dengan begitu kita bisa menerima orang lain. Karena kita tahu rasanya dengan menerima diri kita, kelemahan dan kelebihannya, kita merasa langsung mungkin nyaman. Betul. Nah, begitu juga. Nah, itu nanti terrefleksi di dalam sebuah hubungan. Oh, kalau gue bisa terima, kalau dia bisa terima, kita sama-sama nyaman. Betul. Oke, jadi ya, kenapa ini bisa kenapa hubungan yang sehat menjadi perbincangan? Karena kalau nggak sehat, efeknya banyak banget. Nggak mental, ya mental, ya fisik. Ya fisik, benar. Ya, okay. Ada banyak hal dipendam misalnya, atau ada banyak kemarahan yang tidak tersampaikan. Ada hal-hal yang kemudian membuat kita jadi cemas. Itu kan sebenarnya udah poin-poin nih, something wrong gitu kan. Cuma kita sadar nggak pemicunya nih siapa, saya atau orang yang berinteraksi sama saya gitu. Ada banyak orang itu tidak sadar ketika dia berinteraksi sebenarnya dia tertrigger oleh orang lain. Nah, iya, kan selalu ada pepatah mengatakan segala sesuatu tuh hanya mengamplify diri kita. Betul. Misalnya yang tadinya orang miskin jadi orang kaya, terus dia perilakunya berubah, yaitu dia memang seperti itu dasarnya. Betul. Gitu. Misalnya yang lo suka nggak dengar orang yang menang lotre puluhan juta dolar Amerika, akhirnya miskin-miskin juga. Betul. Karena dia sendiri. Karena di dalamnya tuh tidak bisa menerima puluhan juta dolar itu. Tidak mampu mengolah gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara relationship, relasi, sebenarnya relasi itu the true mirror of ourselves. Mirror sebenarnya siapa kita justru. Tapi ini kita harus garis bawahi relasi yang terkoneksi ya. Kalau cuma relasi lewat doang mah enggak gitu ya. Tapi relasi Facebook juga enggak ya. Teman di Facebook gitu juga. Tapi yang terkoneksi secara emosional gitu. Secara emosional. Itu kata kunci juga ya. Secara emosional. Itu salah satunya. Tapi kan kalau kita bisa relasi kan tidak emosional, fisik juga ada, kemudian spiritual juga ada. Jadi ada berbagai faktor. Oke, baik. Terus tadi berani menjadi jujur menjadi diri sendiri dan saling menerima. Betul. Dan itu butuh skill apa? Tadi yang komunikasi tadi menjadi bagian dari skill. Betul, itu nggak sih? Bagian dari skill. Betul. Makanya apalagi kalau kita jadi emak ya, ibu nih, udah kita tahu ini yang kita sering ngobrolin di acara kita Morning Talk kan. Mother knows best, padahal enggak. Yes. Itu gue nyanyi itu suka ini sih, suka sarkas aja ya kan. Menurut kita loh, kita tahu anak kita butuh ini, butuh itu, tapi kita pernah nggak mendengar perspektif mereka? Nah, ternyata enggak loh. Tidak selamanya yang kita rasa anak itu butuh, ternyata anak itu butuh, enggak gitu. Karena kita sudah melihat mereka sebagai objek, sebagai miniatur kita yang loh, gue tuh kecil kayak lu loh, gini. Kita lupa ini different individual gitu, orang yang berbeda. Yang terakhir mungkin dengan gen bawaan kita dan pasangan, tapi dia bertumbuh sebagai individu yang berbeda, yang unik. Iya, gitu. Pasti orang kembar aja bisa 180 derajat berbeda. Referensinya. Betul. Sama sifat-sifatnya. Betul. Gitu. Padahal dari
ibu bapak yang Sama. yang kita maksudnya karena mereka secara fisik itu kelihatan sama. Betul. Jadi mungkin otak kita menerima bakal sama Bakal nih. sama, iya. Padahal mereka tetap dua individu yang Berbeda, betul. Nah, di situ ya akan kita lihat ketika mereka sudah beranjak dewasa. Kalau masih anak-anak mungkin kita masih bisa mengendalikan ya, karena mereka kan melihat kita sebagai sumber dari segala informasi dan kebutuhan. dan sumber kekayaan juga, Bo. Kalau anak-anak kecil kan gitu dikit-dikit Iya. dikit-dikit mama Iya, gitu ya. karena kan ya masih sangat bergantung. Bergantung, betul. Jadi apapun yang mamanya katakan is the right gitu, Itu paling adalah berat, kebenaran, hukum. hukum betul. Tapi begitu sudah masuk ke sekolah nanti ada nih persaingnya orang tua, siapa? Guru. Nah, itu dia sering banget kita dengar. Betul. Bu, saya nggak pernah didengar. Tolong Bu Guru aja deh yang Yang bilang gitu. Karena saya nggak pernah didengar. Gitu. Sekalian Bu bayarin SPP-nya. Jadi ini kadang-kadang harus kita sadari ya, dan itu sebabnya ketika SD kalau bisa orang tua tuh sangat intensif komunikasi sama guru kelas. Iya, Kenapa? supaya paralel ya, Bu? Paralel, karena basic yang kita mau tanamkan fondasinya kan dari sekolah dasar nih. Segala katakanlah tentang pelajaran terkait sama attitude ya kan, skill itu kan dari mereka SD. Iya, bahkan makan sih dulu salah satu anak gua kan agak picky. Jadi gurunya bilang, Bu, ini dia nggak pernah dihabisin makannya, atau dia kalau mau makan nangis. Terus gue bilang, semuanya terserah ibu, saya nggak ikut-ikutan. Oke. Jadi biar tuh anak udah gua nggak didengerin, guru nggak didengerin, mau dengerin siapa kamu Iya, ya kan? Bu kantin. Kayaknya iya. Akhirnya karena gue menyerahkan itu maksudnya ketika dia di sekolah gue serahkan semua keputusan oleh gurunya. Ya anak gue lumayan berubah. Nah sama di rumah gue inilah sisip-sisipin lah pesan-pesan tersembunyi gitu. Jadi soalnya kadang kan ada orang tua juga yang, Bu, karena di rumah begini-begini, jadi visinya tuh nggak jelas gitu loh. Benar. Kalau visinya jelas kan udah salah satu dari kita, nggak usah. Betul. Iya kan, nggak usah Masa merasa keroyokan. menang-menangan gitu loh. Saya kan ibunya. Benar. Nah ini memang proses yang harus disadari orang tua. Nanti kan kalau udah mereka dewasa nih, udah ada mulai perkembangan kognitif, pola pikirnya berubah, fisik berubah, dan semuanya udah menggeser kebutuhannya sudah bergeser maksudnya dari yang pengen yang suka di rumah terus sudah mulai keluar. Disitulah mak mulai merasa kehilangan. Iya loh. Iya kan? Iya. Dan di situ kita yang sering mengalami yang namanya konflik sama anak udah di remaja itulah. Betul. Sudah bergeser. Betul. Itu apakah karena gue balik tanya sama lo. Itu apakah karena kita tidak punya healthy relationship sama anak sehingga kita berkonflik? Enggak sih. Kalau menurut gue sehat itu kan juga bukan sekedar keadaan dalam baik-baik aja ya. Dalam keadaan tidak baik itu juga sehat supaya kita ingat kembali bahwa ternyata yang kemarin kita lakukan tuh yang kita lakukan agak melenceng. Jadi sebagai reminder gitu, sebagai alarm. Iya. Memang kemarin pas anak gue beranjak dewasa terus banyak kegiatan di luar dan lebih banyak semuanya prioritas teman gitu kan. Itu gue agak shock memang. Gue sempat agak marah nggak gitu. berguna ya gue. Kecuali jadi supir. Gue sempat agak marah karena gue gini, kok gini sih, kok gue soalnya marahnya gini, gue di rumah ini dianggap terminal sama dia kan. Cuma numpang lewat gitu. Terus lama-lama gue pikir apalagi suami gue bilang gini, udahlah dia tuh udah berapa puluh tahun sama kita, yang ngeliat kita doang. Udah biarin aja keluar. Iya benar juga sih. Tapi pola itu memang terulang dari gue sebenarnya. Jadi kalau marah tuh gue kayaknya nggak berhak marah gitu. Ingat-ingat ya, kamu dulu polanya seperti apa? Iya begitu. Tapi memang pergeseran itu terasa dan bikin shock. Iya betul. Terasa Banyak orang tua yang memang nggak siap. Nah nanti ya jangan terlalu jangan meledak dan reaktif lah. Betul. Supaya
pergeserannya tuh lebih smooth gitu. Sehingga kan banyak tuh orang tua dari anak remaja yang bilang, kok sekarang hubungan aku sama anakku nggak sehat ya. Kok isinya berantem, agak jauh, kayaknya berantem mulu kerjaannya. Diajak ngobrol juga nggak mau, sibuk sendiri. Sepatah kata doang. Apa kabar? Baik. Tapi baiknya baik. Di WA juga misalnya kita panjang lebar, udah makan belum? Cuma emoji jempol. Atau cuma di reaction doang, Bo? Iya kan. Jadi hal-hal kayak gini kan bikin orang tua sebenarnya shock ya. Shock banget. Apakah aku melakukan kesalahan langsung begitu kan? Ataukah anakku emang lagi nakal-nakalnya? Kemudian ada bahasa nakal tuh, kok anakku sekarang nakal ya. Nakalnya dalam artian tuh kayak kok nggak bisa dibilangin, nggak mau pulang terlambat mulu. Kayak hidupnya udah di luar aja gitu. Pengen diusir. Friends over us lah ya, Bo. Betul. Outside society over us. Iya betul. Nah kalau ingat film Insara 2 kemarin, nah itu dia kan? Anak remaja itu si patung family-nya tuh bergeser jauh Ke di belakang. belakang. Yang depan-depan tuh temen, ambisi, hobi dan, iya betul. Ya, yang nggak apa-apa juga karena gimana dia bisa menggali potensinya kalau nggak mengedepankan apa yang dia rasakan pada saat itu. Cuman ya tetap shock lah. Nah, makanya kemudian kan ada muncul friksi antara ibu dan anak atau orang tua dengan anak remaja ini. Dan itu yang selalu mereka bilang, kok aku sekarang nggak sehat hubungannya. Sebenarnya bukan nggak sehat. Coba kita reflect dulu deh. Jangan-jangan kitanya yang memang tidak siap menerima perubahan ini gitu. Ya, kita nggak ngeh kalau ini tuh sudah fasenya pindah. Iya betul. Fasenya pindah dan kemudian kita harus menyadari ini anak-anaknya lagi berkembang. Di dalam diri dia aja sedang banyak konflik. Betul. Karena dia langsung ini kan membentur-benturkan nilai yang sudah tertanam dan yang dia dapat dari luar. Bentur. Analisa berpikir mulai lebih kritis. Betul. Kemudian mereka sudah mulai aware dengan perubahan fisik yang sangat membuat mereka tidak nyaman sebenarnya. Itu yang kadang kita lupa. Dan kebutuhan mereka kan bertambah. Betul. Iya. Bukan kebutuhan bermain aja sekarang. Berelasi, betul sekali sebenarnya. Dalam lingkup pribadi, pribadi ke teman-teman yang lebih kecil kelompoknya, terus ke guru yang beragam, terus ke sekolahan yang lebih besar. Relasi ini kemudian yang membuat kadang-kadang orang tua merasa kok makin ditinggal ya. Karena mereka memang sedang keluar nih, mereka sedang belajar. Betul. Nah itu yang harus kita sadari, mereka sedang belajar mengenal berbagai macam karakter, mencoba masuk menjadi diri mereka sendiri yang kadang-kadang orang tua tuh lupa. Ini individu yang berbeda loh. Mereka terbentuk dari sebuah proses gitu. Sama ini loh, Bo, karena dia menjadi diri sendiri, terus mama mereka ditaruh di society di luar yang reaksinya tuh beragam. Betul. Itu tuh buat mereka tuh juga PR overwhelm, gitu. Iya. Overwhelm banget buat gimana mereka. Kok gue begini nggak diterima, gue begitu nggak diterima juga, gue mesti cara lain apa lagi gitu. Strateginya mesti gimana kan, berpikir jadinya. Iya, betul. Nah itu melelahkan sehingga kadang mereka kalau pulang adanya kan marah, manyun, sebel. Kalau enggak ya datang cuma makan tidur. Iya betul, Bo. Kita sudah tidak lagi di tempat kebutuhan gitu ya. Datang kan mama aku mau ini enggak. Kita sebenarnya udah siapin semua dan kita berharap aduh kapan nih dimakan gitu kan. Pulang makan tapi nggak ngobrol, nggak ngapain, masuk kamar atau tidur. makan pulang udah kenyang, jadi yang kita masak nggak dimakan. Bisa jadi. Nah itu kita bikin, itu kadang-kadang bikin mah agak panas ya kan. Kemudian merasa nggak dihargai. Gue udah capek masak, gue udah ngikutin mau lo gitu. Padahal gue tanya lo mau dimasakin apa, dijawab ini, pulang tidak dimakan. Tapi ini, Bo, usia remaja tuh usia berapa sih? Prapubertas kan sekarang lebih cepat ya, jadi 10 ke atas itu sebenarnya udah masuk remaja. Serius? Menjelang pubertas sampai ke atas itu remaja. Sekarang lebih cepat. Oke. Untuk perempuan ya. Kalau dulu 12 tahun. Kita hitung aja sekarang banyak anak yang prapubertasnya kan lebih cepat, 9 tahun. 10 tahun mereka sudah mulai haid. Nah, di situ sebenarnya mereka sudah beranjak gitu. Itu prosesnya sangat kalau bisa dibilang terkait sama gizi yang kita sediakan, kemudian yang nggak tahu ya sekarang lebih cepat aja sih. Lebih cepat ya. Iya. Dan kalau kita
kembali ke healthy relationship tadi ya, kita tahu bahwa ini adalah individu yang berbeda, yang sudah mulai berkembang, sudah mulai belajar tidak hanya dari orang tua, dari value-value yang sudah kita titipkan, tanamkan, tapi mereka belajar di luar juga. Betul. Nah, hal ini yang sebenarnya harus kita sadari ketika kita punya relasi yang baik sama anak, itu akan mereka bawa loh keluar. Pola-pola yang biasa kita lakukan pada anak dalam berelasi itu akan dia bawa keluar. Contohnya kadang-kadang perhatiin nggak, karena gue kemarin dia tuh diajak pergi sama temennya, sebenarnya dia males gitu kan. Kalau aku sendiri nggak pernah ngelarang dia mau pergi, boleh, cuma aku bilang tapi kasih tahu ya jam berapa sampai jam berapa supaya aku bisa spare time nganterin kamu dan sebagainya. Terus dia bilang ini, aku nggak tahu nih, tapi aku tuh sebenarnya nggak pengen pergi nih. Oh ya udah, bilang sama temanmu apa ya alasannya ya, ya terserah alasannya apa gitu. Terus dia bilang gini, sorry ya guys, aku nggak bisa pergi, aku harus bantu ibuku. Dalam hati gue, bantuin apa gitu ya? Bantuin doa supaya. Tapi sering loh anak-anak itu pakai alasan emaknya nggak boleh, bapaknya nggak boleh. Itu secara tidak langsung sebenarnya di bawah alam sadar mereka, mereka sudah tahu situasi ini tidak akan membuat ibu bapaknya nyaman, atau dia sendiri merasa kalau gue pulang nanti gue begini gue begitu, males gitu. Jadi mereka sudah punya boundaries, belajar membuat boundaries, walaupun masih kita alasannya kadang-kadang. Masih dibawa-bawa. Masih dibawa-bawa. Artinya kita masih diingat, Bo. Keputar buat tameng doang. Tapi that means they still remember us kan. Itu a good thing ya. Lumayan lah ya. Nah, terus yang jadi permasalahan selanjutnya adalah yang tadi udah disinggung sebenarnya, hubungan yang sehat untuk menjaga hubungan yang sehat juga. Kok diulang-ulang ya. Terus penerimaan enggak gini, hubungan yang sehat dengan anak remaja yang sudah mulai meninggalkan sarangnya. Anak kita anak burung. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap ingat pulang, tetap ingat pulang. Jadi kita cuman merawat hubungan supaya dengan anak remaja ini supaya mereka nggak terlalu terbang ketinggian gitu. Iya betul. Dan yang belum waktunya terbang gitu. Makanya kita masih tarik ulur ya dengan anak remaja. Kadang kita tarik, kadang kita ulur. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah kita controlling. Kita tidak mengontrol. Gimana tuh tidak mengontrol? Mengontrol? Kita mulai dengan komunikasi yang jujur tadi ya, keterbukaan. Kalau dari kecil kita biasakan anak kita untuk terbuka, untuk jujur, mau ngapain. Nanti sampai dia remaja dia itu akan terbawa terus. Artinya apa? Kalau mau pergi pun ngomong. Kita tanya sama siapa, tapi sifatnya tidak interrogatif. Pergi sama siapa? Oh di mana, kemana, jam berapa? Oh ya udah, handphone ya, pap ya, gitu. Itu enggak interrogatif. Itu tidak interrogatif dan tidak controlling. Selama kita pesennya apa, karena kita tahu anak kita di luar, kita kan tetap harus tahu sedang apa, di mana, dengan siapa. Keselamatan aja betul, ya, keamanan safety gitu. Betul. Artinya ya itu tadi, mungkin kesepakatannya apa, kalau keluar tolong mami dikasih tahu di pub. Ada kan orang tuh pakai aplikasi ngecek, anaknya ada di sini. Itu juga bisa sebenarnya boleh gitu. Tapi ya jangan juga kemudian ngapain di situ dikit-dikit di WA. Itu mengganggu juga kan buat mereka. Nah, yang controlling tuh kayak gimana, Bu? Nah, itu tadi yang controlling itu, misalnya sama siapa? Oh, nggak usah pergi sama ini, nggak boleh. Mama nggak suka. Atau perginya kemana? Nggak usah ke situ, ke tempat lain aja. Tapi sampai jam segini aja ya, jangan lama-lama. Pokoknya gini gitu. Jadi kalau bisa megang bola mereka, karena mereka punya kebutuhan. Mereka komunikasikan ke kita dengan nyaman, tanpa mereka harus takut. Karena ini, kalau mereka aja mau ngomong sama kita takut, endingnya mereka pasti bohong. Dan akhirnya main di belakang, diam-diam. Main di belakang maksudnya main di kebun? Di kebun gitu kan. Tahu-tahu menghilang aja anaknya. Nah itu yang kita takutkan kan. Makanya kita mulai dengan jujur dulu. Anak belajar jujur dari sejak dini. Kita orang tua lebih rileks lah. Udahlah fasenya mereka nih keluar. Janganlah jangan terlalu dikencengin nih. Betul. Talinya. Soalnya secara natural nih mereka keluar beneran. Coba dibiarin aja. Kok jauh amat. Coba dibiarin aja dulu. Ya kan, agak apa tadi lo bilang, ulur.
tetap kita pegang betul, itu tali. betul. Bukan kendalikan, tapi Bukan pegang kendali. itu Nah, tali. mengontrol itu kan mengendalikan gitu. Yang kita kendalikan udah anaknya, lingkungannya, temennya semua. Jadi kan agak susah anak ini untuk bergerak. dan itu mereka tidak nyaman. Oke. Dan itu makanya kalau kita lihat dia sebagai individu yang berbeda yang sedang belajar untuk bersosialisasi, berelasi, kita taruh kepercayaan. Caranya apa? Belajar untuk jujur satu sama lain. Iya. Katakan misalnya kita keberatan, kok kayaknya mami ngerasa nggak nyaman ya kamu sama ini. Bisa nggak sama temen yang lain? Kan ngomongnya nggak interrogatif, Oke. tidak memojokkan gitu. Itu dalam bahasa-bahasa yang aku katakan sekarang. Kalau sehari-hari sih nggak gitu ya. Nggak gitu. Langsung nanyanya masih apa? Oh itu, nggak yang lain aja sih. Iya nggak? Niat nggak integratif tapi keluarannya Keluarannya ini ya, Bu. gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau anak kita tahu gaya bahasa kita kan, Ya. ya itu kan makanya tadi penerimaan. Sebenarnya Mak gue emang kayak gitu kan. Paling anak-anak ngomongnya gitu kan. Mak gue emang kayak gitu, udah biarin aja. Tapi dia nggak apa-apa kok sebenarnya gitu. Iya. Itu satu. Dan apa namanya? Dengan anak remaja ini memang kata kuncinya itu sih. Tarik ulur ya. Tarik ulur. Tidak mengendalikan. Betul. Karena itu tadi kita harus bangun dengan kejujuran dulu. Nah, kemudian yang kedua kita harus menjadi yaitu tadi safe space-nya anak. Iya. Sehingga mereka datang dengan hal apapun yang mereka bawa dari luar, ayo kita terima. Iya, itu hubungannya dengan unconditional love. Betul. Iya. Jadi kita harus menjadi tempat mereka curhat, tempat mereka nangis, marah-marah, walaupun marahnya nggak sama kita ya. Betul. Bawa ke rumah tapi marah-marahnya ke kita, nangisnya ke kita, terima aja dulu. Walaupun ini ada lagunya loh. apa tuh? Coba nyanyi. Anda sebagai bidu wanita. Jadi ada lagunya begini, baik buruknya, sedih senang hebatnya, masih. itu kata Yura ya. Kata Yura. Yura Makasih ya Mbak begitu. Yura. Itu jadi kita terima. Oh ya, maaf kata anak aku Raisa, bukan Yura, maaf. Oh ya, makasih ya Raisa. Makasih ya Raisa. Itu apa namanya? Jadi kita harus siap. Kita harus menjadi wadah. Wadah. Kok langsung kebayang baskom plastik ya, Bo? Harus menjadi bahu, betul. yang siap bahu dengan big heart. Betul. Yang siap menerima apapun yang mereka bawa dari luar. Karena itu tadi esensinya kalau kita adalah rumah itu kan tempat kita kok dari luar tuh pengen pulang. Kenapa kita selalu pengen pulang ke rumah? Pengen leleran kan, baring, istirahat, merebahkan, melepaskan gitu tenat. Nah itu secara fisik, tapi secara emosi itu kadang kita butuh loh ada orang yang menjadi rumah. Jadi menjadi rumah juga. Betul. Pengen curhat, pengen cerita. Kalau kitanya sendiri di rumah sudah merasa anak gue nggak butuh gue, anak gue gini, kita sudah feeling pity tentang kondisi hidup kita yang sudah tidak berguna ini. Itu anak-anak nge-sense loh. Iya. Sehingga mereka mau datang ngeliat mamanya, mama gue nggak nyaman banget nih hari ini, kayaknya nggak bisa curhat nih gitu. Lo tau nggak ini konflik kelanjutannya seperti apa? Kenapa? Kamu kalau memang merasa begitu, kenapa nggak datang ke mama? Nah, terus anaknya bilang, aku ngeliat mama udah begitu, udah nggak enak, udah ngeblocking, jadi aku mau datang aja susah, nggak ketemu, Bo. betul. Nggak ketemu. Betul. Jadi ngublok aja di situ gitu. Makanya kita sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua yang berkewajiban untuk memahami situasi ini. Betul. Makanya kita mulai dengan apa? Menerima diri kita dulu. Hari ini aku lagi capek nih kayaknya. Anak gue bentar lagi pulang nih kayaknya. Gimana caranya nih supaya anak aku tetap bisa datang dan menerima cintaku? Ya kan gitu. Iya betul. Berarti mari kita mulai dulu dengan diri kita. Prepare. Tidur, makan, Netflixan. Pokoknya bikin hal yang bikin kita seneng dulu deh ya, gitu. supaya kita hatinya lega. Hatinya terbuka lega betul. gitu. Jadi kadang-kadang mama ini memang mublek aja pikirannya di situ dengan masalahnya. Coba masalahnya dilepas dulu deh kalau ada anak. Ntar kan bisa kebawa nih. Katakan kita lagi ribut sama pasangan, anak pulang pasti anak kena omel. Kadang-kadang kan kita lupanya di situ. Iya. Itu yang nggak boleh. Itu Iya. membuat akhirnya anak-anak merasa I don't need my mom. Dia sudah punya masalahnya sendiri. Mendingan gue curhat sama teman gue. Kan ada yang kayak gitu endingnya. Itu sempat tersampaikan oleh anakku. Karena aku memang dalam emosional yang tidak stabil waktu itu setelah suami meninggal kan. Dan di situ aku baru kalau oh gila ya, ternyata tanpa aku ngomong pun anakku bisa nge-sense loh gitu. Mereka makanya sering gue bilang anak-anak itu punya intelijensi
cukup tinggi. Jadi Iya. jangan pernah meremehkan mereka Betul, sebenarnya. betul. Apalagi hal-hal yang sifatnya mendasar ya, Bu. Janganlah diremehin. Janganlah, betul. Justru yang kecil-kecil ini, Mm-mm. kayak dulu ya kita ada podcast jujur kecil-kecil tapi ngefek. Kecil-kecil dan ngefek. Dan itu sangat perlu kita sadari sebenarnya. Jadi memang jadi orang tua tuh pertama ya sadari dulu lah kondisi kita. Accept dulu apa sih yang sedang kita rasakan, pikirkan. Mm-mm. Kemudian ketika anak datang ya kita harus accept mereka bahwa mereka tuh lagi capek, lagi ini, lagi itu. Nah, satu hal yang harus kita ingat kan namanya anak-anak kalau mereka capek kasih makan dulu kebutuhan dasar. Jelas ya? Iya, jelas. Mereka udah kasih makan dulu, suruh mereka mandi dulu, istirahat dulu. Jangan datang-datang kenapa kamu kayak gitu mukanya? Jangan pulang ke rumah ini dengan muka seperti itu. Betul. Keluar kamu dari rumah ini. Hawanya udah gak enak nih. Emang nggak kelihatan ya, Bo, tapi sangat terlihat dan terasa di perilaku memang. Banget. Ketidaksenangan, kekecewaan. Betul. Nah itu kalau itu kita harus pintar-pintar mengolah. Iya. Misalnya dari rasa kecewa itu kita olah menjadi kita makanya lah yang tadi kata kuncinya juga benar, diterima dulu. segala semua perasaan itu diterima dulu. Ketika sudah diterima baru kita bisa ngolah. Benar. Gimana caranya kita mengolah kalau kita tidak terima dulu? Itu dia. Nah, Nah, makanya salah satu syarat healthy relationship adalah self regulation. Harus bisa meregulasi diri. emotional regulation nggak lebih tepatnya? Emotional regulation bagian dari self regulation. Karena di dalam diri kita kan ada emosi dan sebagainya. Oke, termasuk emosi. Termasuk itu. Jadi kalau kita bisa self regulation dalam relasi itu nanti akan nampak. Gitu. Sehingga akan menjadi sehat. Orang yang tidak punya self regulasi yang baik cenderung akan punya masalah dalam relasi. Oke. Karena itu tadi mirroringnya muncul di orang lain. Oke. Misalnya gue yang capek, yang gue salahin elu. Ngapain lu datang sekarang? Gue lagi capek. Yang capek kan Ini menarik. Ini drama-drama di TikTok gini. Jadi ada cowok. Kebetulan ini penting kita omongin backgroundnya. Ada cowok Jawa sedang punya hubungan dengan cewek Medan. Cewek Sumatera, tempatnya di Medan. Si cowok ini dalam waktu saat berkomunikasi lewat WA gitu. Biasa kan ya namanya juga LDR. Si ceweknya bilang dong, "Aduh, I wish you were here." gitu kan. Nah, sama si cowok ini ditanggepinnya secara literal gitu loh, Bo. Wow. Dengan dengan sebuah misteri dan surprise datanglah si cowok ini ke Medan gitu, Bo. Sejauh itu ya. Dengan effort yang lumayan karena dia naik motor dari Jawa. Gua lupa si Jawanya di mana. Semoga nggak Jawa Timur. Nggak taunya Tangerang. Enggak sih, tapi dia di Jawa Tengah. Jauh lah itu. Dia di Jawa Tengah. Oke. Dia naik motor lah, dia dokumentasi gitu loh di TikTok. Gua tuh sampai sini. Sampai di Medan sebelum ke rumahnya nih cewek. Mereka mungkin kayak video callan lah, atau mungkin WA, ngasih lihat foto, gue di sini katanya. Si ceweknya malah marah, jatuhnya lebih ke marah. Lah, lu lu ngapain kesini gitu? Lah, si cowok kan bingung ya, Bo. Dengan mempertanyakan itu pun sebuah insult gitu menurut si cowok. Kok lu gitu sih? Ini kan gue nyamperin lu. Kemarin terakhir kan kita ngobrol kan, pengen deh kamu kesini gitu-gitu. Kenapa sekarang gue di sini lo nggak terima? Tapi lu kejauh. Jadi si ceweknya ini, menurut ceweknya ini, lu ngapain effort? Lu tuh jauh, ninggalin kerjaan apa segala macem, ngapain buat dia? Tapi si cowoknya ini nggak terima gitu loh. Dan kalau gue lebih ke cowoknya juga sih. Tapi dan video ini di stitch sama abang-abang Medan. Abang-abang Medannya bilang gini, "Bang, aku minta maaf ya Bang ya sebelumnya ya kan. Tapi memang begitu cewek Medan Bang. Kalau dia bilang A Bang, bukannya aku membela-bela orang cewek Medan nih Bang. Kalau dia bilang A, tapi ya begitulah Bang. Pokoknya murni gitu loh." Itu tuh tadi hubungannya sama emotional regulation tuh gimana, Bo? Menurut lo dari kasus ini? Oke, kalau itu mungkin lebih kepada niat baik ya. Nggak, tapi begini. Kalau kita bicara budaya itu kan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu berperilaku, kemudian bagaimana mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Kita tahu orang Jawa itu kan banyak pekewuhnya ya, jadi apa-apa
Bisa iya di depan, belum tentu iya di Iya, belakang. betul. Nah, kalau saya bilang jadi berat banget sih kalau gue bilang ini kesalahan di komunikasi sebenarnya. Oke. Harusnya mereka sering belajar. Nih orang Medan, Mm-mm. ceweknya begini, orang Jawa tuh begini karakternya. Oh, menarik yang lo bilang barusan. Karena mungkin selama mereka berhubungan itu si cowok ini sebenarnya mereka belum benar-benar mengenal satu sama lain. Nah, betul. Makanya kayak di awal kita ngomong kan ini harus ada relasi yang connect. Jadi mungkin cowok ini juga belum trial dan error nih. Belum. Coba di effortin segini. Jadi dia nggak berlapis gitu loh, Bo. Iya, Ngerti nggak sih? betul, Coba betul. pakai ini, dia gimana untuk Responnya, betul. ini aja, untuk tahu Betul. ininya. Berarti sebenarnya mereka belum mengenal satu sama lain basically ya. Dan di situ ada kebutuhan. Nah, kalau kita bicara self regulasi atau emotion regulation tadi itu, si laki-laki ini jangan-jangan yang punya kebutuhan besar untuk disayangi, dicintai, sehingga dia melakukan effort yang luar biasa. Tapi yang dia tidak lihat, si cewek ini ke dia mungkin tidak 100% juga, karena Bisa jadi sih, Iya. gue yakin itu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau cewek ini tidak 100%, apa yang cewek ini sudah lakukan itu kan sebenarnya juga refleksi dari kebutuhannya dia. Ya kan? Dia butuh orang yang memang saat itu semoga ada di situ. Oke. Sama yang ini, wah, gue dibutuhkan gitu. Heeh. Nah, sebenarnya kalau dalam relasi-relasi seperti ini kita harus tahu dulu yang membuat aku begini tuh apa ya. Itu tadi mengenal dirinya sendiri. Ini kebutuhan aku dicintai karena apa ya? Oke. Oh, karena dulu aku sering ditinggal. Aku mengalami yang namanya ini agak panjang, maaf ya. Namanya abandonment. Ditinggal oleh orang tua dan sebagainya. Salahnya banyak orang itu tidak pernah mempertanyakan itu loh. Ya. Termasuk zaman dulu gue itu tidak rasanya ada yang salah, tapi nggak tahu, nggak bisa pinpoint gitu loh, salahnya di mana, atau kekurangannya di mana, atau nggak seretnya di mana gitu. Jadi apa, Bo? Itu dimulai dari apa, Bo? Dengan mempertanyakan. Iya. Mempertanyakan. Kok gue suka combro ya? Nah, apa yang gue suka dari combro gitu? Apa? ya kalau jomblo ada wujudnya dan kita bisa rasakan ya, jadi cepet kan. Tapi kalau katakanlah relasi yang saling mengenal ini, maka tadi kalau kita mau jujur dan terbuka dan menunjukkan who we really are, siapa diri kita sebenarnya, itu sebenarnya udah nggak akan membuat kita jadi punya keraguan, bertanya mengapa. Tapi kebanyakan dalam awal-awal relasi itu kan begitu. Ada rasa penasaran gitu. Tapi yang harus kita lihat lagi ke belakang, tunggu dulu nih. Kenapa sih kok aku effort banget? Oh, ternyata aku takut kehilangan. Kenapa kamu takut kehilangan? Karena dulu aku ditinggal. Waktu kecil katakan ada trauma ditinggal. Nah, ini yang akan terbawa dalam pola-pola relasi selanjutnya. Nanti dia akan melakukan hal yang sama, atau dia terpengaruh oleh sosial media. Sangat mudah sekali terpengaruh. Katanya laki-laki itu dilihat dari perilaku, bukan kata-kata. Nah, gue buktikan nih gitu kan. Oke. Karena kalau gue cinta kan gue harus 100%. Yes. Nah, memang laki-laki itu kalau sudah mencinta seorang 100%. Tapi kalau perempuan tuh kadang-kadang masih hold back dulu. Karena apa? Dia mau ngeliat kesungguhan nih gitu kan. Kesungguhannya dari mana? Yaitu tadi komitmennya konsisten tidak dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara cewek Medan ini, jangan-jangan juga dia juga punya masalah dengan komitmen. Kenapa dia punya masalah dengan komitmen? Kita tarik lagi ke belakang. Oh, jangan-jangan dulu dia sering dikadalin, dibohongin, punya trauma-trauma. Nah, jadi kalau kita lihat peristiwa yang seperti ini, ya kita harus lihatnya jangan di permukaan. Kalau di permukaan pasti ada yang bela cewek, ada yang bela cowok kan. Yes. Dua-duanya akan mencari pembenaran. Siapa yang paling banyak mendukung gitu. Iya, yang paling banyak biasanya yang paling bener. Paling benar. Dan untuk mencari viral. Tapi kalau kita tarik ke belakang, dua-duanya sama-sama sakit sebenarnya. Iya. Sakitnya dalam artian cowoknya merasa itu tadi kayak nggak bilang mungkin offend, dipermalukan. Si cewek ini juga merasa apa sih aku tuh belum gitu loh. Terus tapi aku yakin ketika cowok itu pergi meninggalkan cewek ini juga akan punya guilty feeling. Perempuan itu paling gampang. Tapi emang langsung ditinggalin sih. Iya kan. Karena udah sewajarnya emang begitu. Karena dengan kejadian itu kalian selama ini nggak saling kenal sebenarnya. Nah, itu tadi tidak terbuka. Jadi apalagi sekarang banyak isu-isu LDR ya, lewat app atau apa gitu. Yang ini anak remaja kita ini juga lagi mulai belajar untuk membuka komunikasi dengan makhluk di luar dunianya. dunia di luar rumah. Dia di luar rumah. Dan ini amat sangat penting. Self regulasi sangat penting. Dia harus tahu dulu
apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang bisa dia tawarkan ke orang, apa yang tidak bisa, boundariesnya seperti apa. Itu semuanya akan menjadi pondasi untuk ya itu tadi healthy relationship, termasuk dari kita sebenarnya belajarnya. Ibu bapaknya bagaimana nih relasinya gitu. Atau selama ini ketika kecil kita bagaimana berelasi dengan anak. Kita cukup memberi dia ruang nggak untuk bereksplorasi. Banyak anak-anak yang istilahnya over diproteksi terlalu berlebihan sama orang tuanya. Begitu keluar kan jadi liar. Saking ininya terpendam. Betul. Bukan nggak kayak Merapi waktu itu loh. Udah lama nggak meledak gitu kan, sekalinya meledak duer gitu. Dan akhirnya orang tuanya yang keteteran. Iya. Itu kan karena apa? Karena fondasinya nggak kuat untuk membangun kepercayaan itu tadi. Gitu. Memang segala sesuatu tuh ini ya, pisau bermata dua. Setuju. Iya, jadi memang posisi kita nih bukan posisi yang anteng-anteng aja sebenarnya. Walaupun kita walaupun kita kelihatannya nggak ngapa-ngapain, untuk apa namanya? Karena kan yang kita lakukan nggak kelihatan. Kelihatannya di perilaku anak-anak, di perilaku pasangan kita kepada orang lain, kepada kita, di perilaku anak ke orang keluar, di perilaku anak ke kita. Itu wujud dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Betul ya? Betul. Jadi nggak kelihatan pada saat itu gitu misalnya. Jadi kita boleh lah narik kesimpulan sedikit lah ya, Bo ya. Kalau misalnya kita sudah sadar bahwa ini proses yang natural alami dari anak remaja yang lebih keluar. Betul. Kita mungkin kalau kita bisa membersamai mereka dengan lebih tenang, lebih nggak terlalu mengendalikan. Betul. Itu memang akan lebih smooth mungkin transisinya dari anak-anak ke remaja. Kan sering bilang kalau misalnya kita bisa hidup berdampingan dengan alam, segala sesuatu yang alam itu tuh akan lebih nyaman gitu. Betul. Harmonis. Relasinya jadi lebih harmonis. Begitu juga dengan anak-anak kita yang lagi berkembang terus bergeser. Betul. Kalau kita sadar itu adalah situasi yang alami, ya udah kita tinggal membersamai aja. Betul. Gitu ya, Bu ya. Kita tetap jadi poinnya ada tetap jadi rumahnya bagi mereka. Rumah mereka tempat pulang. Betul. Jangan pulang ke rumah orang lain apalagi ke rumah tetangga ya kan. Terus yang kedua jadi safe space buat mereka bercerita, curhat, nangis, marah-marah, ya whatever lah kita. Semua sifat air mata. Betul. Air mata of joy, air mata of sadness, betul. Air mata of anxiety. Ya itu tadi ya kayak di film kan. Nah jadi kalau kita bisa menjadi sosok itu aja dulu gitu. Anak-anak akan datang kok. Dia akan pulang ke situ. Dia akan pulang ke yang lain. Jadi teman-teman, untuk hari ini, untuk episode ini, kesimpulannya adalah jadilah rumah yang nyaman, aman, tentram, damai Indonesia. Ya mau 17-an ya. Oh iya betul. Kita perlu memerdekakan anak ya, sebagai individu yang seutuhnya. Betul. Menerima Setuju. mereka bahwa mereka adalah individu yang berbeda dari kita, emaknya yang kayak gini ya. Oh, gue juga pernah dengar statement gini. Biarkanlah mereka mengalami semua permasalahan hidup. Betul. In a safe environment gitu. Betul. Loh, Bu. Nah kita ini yang sedang membangun safe environment ya kan ya. Betul. Tanpa mengendalikan berlebihan. Kayak tadi tarik ulurnya harus pas. Yes. Baiklah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan kita akan mudah-mudahan kita tambah rajin untuk upload setiap seminggu sekali. Ya, video baru setiap hari Selasa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen ya. Betul. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, atau punya ide, Mbak besok ngomongin apa gitu. Iya. Kita boleh juga terima curhat permasalahannya, biar kita obrolin di sini. Baiklah, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.